Bab ke-13, bab al-iqtisad fi ta'ah. Itu bab tentang seimbang dalam menjalankan ketaatan. Itu tidak malas namun juga tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak malas namun juga tidak berlebih-lebihan. Pada bab lalu telah kita bahas tentang semangat untuk bermujahadah, serius dalam beribadah, semangat. Kemudian juga banyaknya jalan kebaikan. Namun ingat, ketika datang ayat-ayat dan hadis-hadis yang memotivasi untuk banyak beramal, bukan berarti kita harus beribadah berlebih-lebihan. Tetap harus ada keseimbangan dengan tidak melalaikan hak-hak yang lain. Oleh karenanya dikatakan Islam itu proporsional, ya. Masing-masing ada porsinya. Jika seorang berlebih-lebihan dalam satu porsi, maka dia akan menumbalkan yang lainnya. Tapi di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan beberapa ayat, kemudian membawakan hadis-hadis. Pertama, firman Allah, qala Allah taala, Allah berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan kepada engkau Al-Qur'an agar kau sengsara. Toha ini namanya huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang disebutkan di awal beberapa surat yang dibaca dengan muqatta'ah, yaitu dibaca per huruf, bukan dibaca sebagai suatu kata. Seperti Toha kita tidak baca toh, tapi kita baca toha. Seperti Yasin kita tidak baca yas, tapi kita baca yasin. Alif lam mim tidak kita baca alam, tapi alif lam mim. Yang hikmah dari huruf muqatta'ah, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab yang kalian bangga-banggakan wahai kaum Quraisy, yang huruf-hurufnya terdiri atas huruf hijaiyah, di antaranya Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Qaf, Nun, dan berbagai macam huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca sebagai huruf, bukan sebagai kata. Karena kita tahu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quran. Karena Nabi SAW diutus ketika itu sedang viral orang-orang yang berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka berbangga-bangga dengan syair, mereka menghormati para penyair, bahkan mereka adakan lomba tentang syair, dan mereka hebat-hebat dalam syair-syair. Maka Allah menurunkan kepada Nabi SAW Al-Quran yang dia bukan syair, tetapi dia sangat indah. Dan Allah tantang orang-orang Arab untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau memang Al-Quran ini bukan dari Muhammad, bukan dari Allah, tapi karangan Muhammad, harusnya mereka bisa bikin, karena Muhammad hanya satu orang dari ribuan orang Arab yang ahli bahasa. Muhammad hanya satu orang. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, tentu mereka akan bisa niru Al-Quran. Tetapi ternyata mereka tidak mampu yang mendatangkan semisal Al-Quran. Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Kemudian ketika ditantang untuk datang Al-Quran seutuhnya, mereka tidak mampu. Allah tantang dengan 10 surat. Ya, Ashri suwarin mustarayatin, datangkanlah 10 surat kalau kalian mampu. Enggak usah satu Al-Quran, 10 surat seperti Al-Quran. Mereka pun tidak mampu. Ketika mereka tidak mampu mendatangkan 10 surat, Allah tantang satu surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian ragu tentang apa yang aku turunkan kepada Muhammad, itu kalian bilang ini karangan Muhammad. Kalian bilang ini Muhammad belajar dari orang-orang terdahulu. Kalian bilang ada orang-orang kerjasama bikin Quran seperti kerjasama dengan Muhammad. Maka kata Allah, datangkanlah satu surat saja. Ya, kalau memang kalian benar-benar jujur dalam tuduhan kalian, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak mampu dan kalian tidak bakalan mampu, maka takutlah kepada neraka jahanam. Ini di antara salah satu mukjizat atau mukjizat yang paling indah, yang paling hebat adalah mukjizat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, setiap nabi diberikan mukjizat sesuai dengan yang sedang viral di zamannya. Seperti misalnya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang lagi viral adalah sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam yang mirip sihir tapi bukan sihir, dia asli.
di mana tongkat berubah menjadi ular, ya. Kemudian laut bisa terbelah, tangan Nabi Musa bisa keluar cahaya. Bukan sihir, makanya para penyihir tahu ketika berduel dengan Nabi Musa bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir tapi dia asli. Ini dari Allah Subhanahu wa taala karena tongkat benar-benar berubah menjadi ular, bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan khayalan. Tapi benar-benar tongkat yaitu unsur kayu berubah menjadi unsur daging. Kenapa mukjizat yang diberikan Nabi Musa alaihissalam seperti itu? Karena yang lagi viral adalah apa? Sihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang lagi viral adalah pengobatan. Orang-orang ahli mengobati, maka Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh para dokter atau para tabib di zaman itu. Ada penyakit yang mereka tidak sembuhkan, yaitu penyakit buta. Kalau disentuh oleh Nabi Isa, maka orang tersebut bisa melihat kembali. Kemudian penyakit sopak, kalau disentuh Nabi Isa bisa sembuh kembali. Bahkan menghidupkan yang mati. Wa uhyil mauta biiznillah. Aku hidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan penyakit lagi, orang mati bisa hidup lagi. Dan ini yang lagi viral ketika itu adalah pengobatan, maka Nabi Isa diberikan mukjizat yang lebih daripada sekedar pengobatan. Seperti di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang lagi viral adalah tafsir mimpi. Orang-orang bangga bisa menafsirkan mimpi. Tetapi mereka ketika menafsirkan mimpi, kadang benar, kadang salah. Kalau benar pun tidak 100%. Maka Allah berikan ilmu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau beliau menafsirkan mimpi, 100% benar. 100% benar. Dan tidak pernah salah, ya. Tafsir Nabi Yusuf alaihissalam, maka jadilah dia mulia karena dia mampu menafsirkan tafsir sang raja. Yang ketika sang raja mimpi dengan mimpi yang aneh, kata sang raja, ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, dan ada 7 bulir yang hijau gandum dan 7 bulir gandum yang kuning. Ketika ditanyakan kepada para pembesar-pembesar ahli tafsir, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Tafsirkanlah mimpiku. Apa kata para pembesar-pembesar? Qalu adghatsu ahlam. Kami tidak bisa menafsirkan yang seperti adghas. Adghas itu bahasa Arab, maknanya adalah kumpulan dari rumput-rumput yang kering bermacam-macam. Sehingga dikumpulkan disebut dengan dhagath atau adghas. Seakan-akan para pembesar tersebut mengatakan mimpi Anda raja tidak ada alurnya. Tidak ada carut-marut. Carut-marut seperti ada rumput hijau, rumput kuning, rumput alang-alang, rumput ini carut-marut. Sehingga kami tidak bisa menebak alurnya itu apa. Ya. Karena mimpi itu ada alurnya. Ketika mereka semua tidak mampu untuk menebak atau mentakwil mimpi sang raja, disitulah nampak keutamaan siapa? Nabi Yusuf. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf adalah ilmu yang mukjizat. Ya. Wa 'allamtani Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya. Dan engkau telah berikan aku kuasa, engkau berikan takwil ahadits, engkau memberikan aku ilmu untuk menafsirkan mimpi-mimpi dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tafsirnya benar 100%. Demikian juga di zaman Nabi Saleh, kita mundur lagi belakang. Yang lagi viral adalah onta-onta. Mereka hidup di suatu padang, di situ orang-orang Arab di zaman itu, entah berapa ribu-ribu tahun yang lalu. Mereka yang menjadi pusat perhatian mereka adalah apa? Onta. Harta yang mereka paling sukai adalah apa? Onta. Maka Allah kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kaum Hud, yaitu kaum Ad, bahwasanya mereka diberi tubuh yang kuat, ya. Wa zadakum fil khalqi bastah, ya. Kata Allah, ingatlah orang-orang sebelum kalian tentang nenek moyang kalian dari Nabi Nuh. Dan Allah berikan kelebihan kepada kalian, yaitu tubuh yang kuat dibandingkan nenek moyang kalian. Sehingga para ahli tafsir berselisih berapa tinggi kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Apakah mereka tinggi-tinggi sekian, khilaf di kalangan para ulama. Sehingga mereka sangat kuat. Bahkan disebutkan kalau satu orang ingin ngabisi satu kampung, kirim satu orang aja. Satu orang aja datang, ngabis satu kompleks, habis semua. Karena badannya begitu apa? Kuat. Tetapi Nabi Hud alaihissalam diberikan mukjizat di mana Nabi Hud alaihissalam tantang mereka. Ya. Kata mereka, kalian semua yang jagoan-jagoan semua ini, ayo bikin makar sama saya. Celakakan saya seluruhnya. Kalian kumpul semua, celakakan saya. Tsumma la tunzirun, dan tidak usah ragu-ragu, tidak usah tunda-tunda, sekarang celakakan saya.
Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Allah di atas jalan yang benar. Ternyata mereka tidak mampu mengalahkan Nabi Hud padahal dia sendirian. Dia sendirian. Mau saya, maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan mukjizat terkait setiap nabi adalah mengenai perkara yang sedang viral di zamannya. Yang sedang viral di zamannya. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW yang viral adalah apa? Syair-syair. Mereka berbangga-banggaan dengan syair-syair mereka, dengan balaghah mereka, dengan ahli bahasa Arab mereka. Yang itu sedang viral, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajarkan dia syair. Kami tidak pernah kata Allah, kami tidak pernah mengajari Muhammad syair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak pantas dia untuk bersyair. Tapi yang dia baca adalah Al-Quran, bukan syair. Sehingga orang Arab kebingungan, tidak bisa membuat seperti apa Al-Quran. Bukan syair, tapi kalau dibaca indah, didengar menarik, luar biasa. Dibaca-baca tidak pernah membosankan. Semakin dibaca ulang semakin nyaman. Syair baca sekali dua kali bosan. Al-Quran tidak demikian. Maka berulang ini dari mana ini? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang jujur, mereka ketika mendengar Al-Quran, mereka langsung masuk Islam karena mereka tahu ini bukan manusia yang bikin. Saking hebatnya susunan Al-Quranul Karim, ya. Ya. Dan di antara keistimewaan mukjizat Al-Quran, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang kekal sampai hari kiamat kelak. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya hanya terkait pada zamannya. Taib, siapa yang bisa melihat mukjizat tongkat jadi ular? Cuma kaum Nabi Musa. Air laut terbelah, yang bisa lihat siapa? Kaum Nabi Musa di zaman itu. Kita enggak bisa cuma dengar cerita, ya enggak? Yang bisa lihat onta Nabi Soleh siapa yang lihat? Di zaman itu. Yang bisa lihat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, siapa yang lihat? Orang di zaman itu. Kita cuma dengar apa? Cerita. Tapi mukjizat Al-Quran kita semua bisa merasakan sampai hari kiamat. Allah pilihkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang abadi karena dia Nabi terakhir. Karena dia adalah Rasul terakhir. Sehingga mukjizatnya harus terus abadi sampai hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, ma min nabiin illa waqad utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Wa innamal ladzi utituhu wahyan ya yutla alayya ya. Atau kama qala Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW, tidak seorang Nabi pun kecuali dia diberikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, bukti dia sebagai Nabi yang cukup membuat orang beriman. Setiap Nabi punya mukjizat. Adapun aku diberikan wahyu yang dibaca. Ya. Dan aku berharap pengikutku yang paling banyak pada hari kiamat. Makanya di antara istimewanya mukjizat Nabi Muhammad, dia berupa wahyu yang dibaca sampai hari kiamat. Kenapa harus kekal abadi sampai hari kiamat? Karena dia Rasul yang terakhir. Makanya dalam banyak Al-Quran, dalam banyak surat, di awal surat Allah buka dengan huruf-huruf yang terpotong-potong, namanya huruf muqatta'ah. Alif lam mim sad, alif lam ra ha mim kaf ha ya ain sad nun yasin, apa lagi? Ya, tasin min dan seterusnya. Itu kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya wahai orang-orang Arab, yang akan dibacakan setelah ini adalah bahasa Arab yang kalian ahli dalam bahasa tersebut. Yang bahasa ini, Al-Quran ini tidak keluar dari huruf hijaiyah, tidak ada huruf baru. Semuanya huruf hijaiyah yang biasa kalian ucapkan, yang biasa kalian ungkapkan, yaitu alif ba ta tha jim ha dan seterusnya. Namun kalian tidak mampu mendatangkan semisal apa? Al-Quran. Jadi yang Allah contohnya Toha. Makanya setelah itu Allah sering sebutkan tentang Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Quran. Setelah Allah menyebutkan huruf muqatta'ah, biasanya Allah sebutkan tentang Al-Quran. Seperti alif lam mim dzalikal kitabula. Alif lam mim. Toha itu bukan nama nabi, tapi Toha adalah tadi huruf muqatta'ah. Memang ada pendapat yang mengatakan Toha itu nama nabi. Makanya banyak orang sekarang kasih nama anak mereka Muhammad Toha. Ya, karena mereka menganggap Toha adalah nama anak Nabi. Ada pendapat, itu pendapat. Kita tidak maksudnya tidak merendahkan pendapat tersebut. Itu pendapat, tapi yang lebih tepat Toha bukan nama Nabi.
Nanti kalau kita bilang Toha nama Nabi, mereka bilang juga Yasin. Yasin juga nama Nabi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Seakan-akan Allah sedang panggil Nabi, Allah buka dengan Yasin, yaitu wahai Yasin. Padahal enggak. Kalau gitu nanti nama Nabi juga Alif Lam Mim Shad dong. Alif Lam Mim Shad kitabun unzila ilaika. Kitab yang kami turunkan kepada engkau. Kalau Yasin nama Nabi, Toha nama Nabi, Alif Lam Mim Shad juga nama Nabi. Yang benar itu bukanlah nama Nabi, tapi huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca dalam bentuk huruf bukan sebagai kata. Dengan hikmahnya, utamanya adalah untuk menunjukkan Al-Quran ini dari bahasa Arab yang terdiri atas huruf-huruf hijaiyah yang kalian kuasai, namun kalian tidak mampu untuk membuat yang semisal Al-Quran. Tapi ini pembahasan tentang Toha. Kita lanjutkan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar kau sengsara, tetapi litas'at agar kau bahagia. Ini dalil bahwasanya Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Kitab kebahagiaan. Sangat mudah, logikanya sederhana. Al-Quran adalah obat bagi hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Telah datang wahai manusia kepada kalian wejangan dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat penyakit hati. Yang buat kita tidak bahagia apa? Penyakit hati. Hasad bikin tidak bahagia. Lihat orang kaya, kita yang sakit hati. Lihat orang lebih ganteng, kita jengkel. Lihat orang istrinya lebih cantik, kita jengkel. Lihat orang istrinya banyak, tambah jengkel lagi. Lihat orang jadi hasad mulu. Perempuan lihat temannya lebih cantik, jengkel. Tahu-tahu nangis, kenapa kok lebih cantik dari saya? Lihat temannya bawa tas branded, dia juga sedih. Kenapa tas dia branded? Kalau ketahuan KW dia jejek, KW ternyata ya. Jadi hasad ini semua bahasa. Hasad bikin orang sengsara. Dendam bikin sengsara. Enggak lupa-lupa, jengkel sama orang itu, tunggu kapan orang itu mati, enggak mati-mati. Malah semakin sehat, malah semakin sukses. Tambah jengkel enggak? Tambah jengkel. Kita pengennya dia cepat mati, tapi dia enggak mati-mati. Dendam seperti itu ya. Dendam. Tidak memaafkan, juga menyakiti hati. Jadi tamak menyakiti hati, tidak pernah puas, tidak pernah qanaah. Seperti kata Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, "Inna hadzal mal hulwatun khadirah." Wahai Hakim, sungguhnya harta ini adalah manis dan hijau. Faman akhadahu bi sakhawatin nafs. Dalam riwayat biti bin nafs, siapa yang mengambil harta dengan jiwa yang baik, tidak tamak, burika lahu fih. Dia akan diberkahi oleh Allah pada harta tersebut. Itu cukup, dia bahagia qanaah. Wa man akhadahu bi israfin nafs, siapa yang mengambil harta dengan tamak, lam yubarak lahu fi. Dia tidak akan diberkahi pada harta tersebut. Au kalladzi ya'kul wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan enggak pernah kenyang. Orang enggak pernah kenyang menderita. Orang dapat harta banyak tapi dia enggak pernah puas, dia menderita. Dia tersisa terus pengin cari harta, enggak pernah puas. Penyakit hati. Maka ini semua penyakit hati ini mengganggu kebahagiaan, bikin orang sengsara. Bikin orang sengsara. Orang kalau pelit penyakit hati enggak? Sengsara enggak orang pelit? Sengsara. Ada gelas pecah dia, aduh mahal sekali. Gelas pecah cuma 5.000, dia sakit hati. Kenapa? Dia saking pelitnya. Sengsara, orang split sengsara. Sampai ada istrinya tabrakan, naik mobil tabrakan, ini dia tanya, gimana mobilnya? Bukan kamu bagaimana, mobilnya gimana? Aman enggak? Iya, mobil aman tapi saya sudah mati. Maksudnya saking pelitnya yang dia tanya apa? Hartanya. Anaknya, ini kisah seorang pelit. Anaknya kacamatanya pecah, dia marah. Kacamata pecah, jatuh. Kacamata pecah biasa. Tapi karena pelit, dia sengsara. Sehingga kalau ada hartanya sedikit hilang, dia sengsara. Maka saya bilang semua penyakit hati itu bikin apa? Sengsara. Dia sengsara dan bikin istrinya juga sengsara. Kalau orang pelit yang sengsara siapa? Bukan dia aja yang sengsara, orang sekitarnya juga apa? Sengsara. Istrinya sengsara, anaknya sengsara, kakaknya sengsara, adiknya sengsara, tetangganya sengsara, orang tuanya sengsara. Sengsara menular bikin. Oleh karenanya, secara logika sederhana, semua penyakit hati menghilangkan kebahagiaan, mendatangkan kesengsaraan. Maka orang kalau ingin hidup bahagia, baca Quran. Quran itu mengobati penyakit hati, dan boleh seorang baca Quran selain ingin mendapat pahala dari baca setiap ayat,
juga berniat untuk mengobati jiwanya. Kalau dia suka emosi, tidak suka memaafkan, dia coba baca Quran dengan niat, ya Allah, obatilah penyakit hatiku agar aku bukan jadi orang pendendam, bukan orang pemarah. Ya Allah, aku ini pelit. Jagalah, perbaikilah hatiku agar aku jadi orang yang dermawan. Ya Allah, kenapa aku tamak? Subhanallah, kenapa tamak seperti ini? Sudah punya ini, sudah masih tamak, tidak puas. Ya Allah, obatilah penyakit hatiku. Ya Allah, kenapa aku hasad sama dia? Kenapa saya harus sama dia? Kenapa ya Allah? Sembuhkanlah hatiku. Jadi orang yang sedih berkepanjangan, penyakit hati bukan? Penyakit hati juga. Orang sedih enggak berhenti-berhenti, sakit, kasihan. Dengan baca Quran, semuanya itu bisa berkurang bahkan hilang. Oleh karenanya Al-Quran adalah syifa lima fis sudur, kata Allah. Adalah obat penyakit hati. Oleh karenanya Allah tidaklah turun Al-Quran kepada engkau wahai Rasulullah litashqa, untuk kau sengsara, tetapi litas'at, agar kau bahagia. Maka saya sering bilang, bahagia itu mudah. Bangun malam, baca Quran, menangis, kau bahagia. Kau bahagia. Sengsara mudah. Malam nonton film Korea, ketawa ke TV, tidur, besok hati sengsara. Mudah. Tinggal pilih. Benar enggak ibu-ibu? Benar. Tinggal mau sengsara atau bahagia. Kalau ibadah, kelezatan ibadah. Kalau orang sudah sampai kelezatan ibadah, kelezatan itu membawa kebahagiaan. Tapi kalau maksiat ada kelezatan, tapi kelezatan mendatangkan apa? Kesengsaraan. Hati menjadi kering, pikirannya sudah enggak beres, menjadi kecanduan dan macam-macam. Baik, apa wajah pendalilan dari ayat ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Bab Al-Iqtisad fi Ta'ah, yaitu keseimbangan dalam menjalankan ketaatan. Maksudnya seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah wallahu taala alam bisawab ingin mengatakan Al-Qur'an itu bukan diturunkan untuk kau sengsara. Tidak mungkin Al-Qur'an menyuruh engkau beribadah sampai kau sengsara. Sampai puasa, sampai tidak buka-buka, salat malam tidak tidur setiap hari. Tidak seperti itu Al-Qur'an. Itu ibadah berlebihan bikin orang sengsara. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Al-Quran turun tidak membawa syariat yang buat seorang sengsara, terjerumus, terjatuh dalam kesulitan yang sangat besar. Tidak demikian. Maka ini dalil yang pas. Imam Nawawi membawakan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk membuat engkau sengsara. Jadi kalau ada orang bikin ibadah, ternyata bikin sengsara dia dan bikin sengsara sekitarnya, itu bukan syariat yang benar. Bukan syariat yang benar. Ya. Misalnya ada orang terlalu semangat ibadah, sehingga pergi ibadah terus nggak pernah pulang ke rumah. Siapa yang sengsara? Istrinya. Istrinya, ipar-iparnya sengsara. Mertuanya juga sengsara, lihat kasihan anaknya ditelantarkan seperti itu. Ya. Anak-anaknya juga sengsara, nggak pernah ketemu bapaknya sedang enjoy, happy ibadah katanya. Ini nggak benar. Ini Al-Quran tidak seperti itu. Turun untuk menyengsarakan orang, tidak. Tidak. Orang kemudian berlebihan dalam ibadah, maka tidak benar karena pasti ada porsi yang ditumbalkan. Taib ayat kedua. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Ayat ini terkait puasa. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yaitu Allah yang menyampaikan siapa yang sedang safar atau sakit, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka dan diganti pada hari-hari yang lain. Ya. Kenapa Allah ingin kemudahan? Allah tidak ingin kesulitan. Jangan kau sakit kau maksa puasa. Jangan kau safar berat kau maksa puasa. Oleh karenanya Allah mengisyaratkan bahwasanya Allah ingin kemudahan. Makanya yang sakit boleh berbuka, nanti ganti hari yang lain. Kemudian yang bersafar karena sulit, dia boleh tidak puasa, ganti hari yang lain. Dan ini meskipun ayat turun terkait dengan puasa, namun dia umum. Seperti firman Allah, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak pernah menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Ya. Ayat ini memang tentang puasa, tapi dia bersifat umum. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Maka ini dalil bahwasanya kesulitan al-masyaqqah pahala, dan itu kelaziman dari suatu ibadah. Seperti ini ya, rasa letih yang dirasakan, kesulitan yang dijalani, semuanya berpahala. Semakin sulit semakin banyak pahala, tapi bukan kesulitan yang dia cari.
Ini kesulitan yang tidak dia inginkan tapi pasti ada. Paham? Disitulah Nabi SAW ketika menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia haji, dia letih, apalagi dia sedang haid, ya. Dia sedih, orang-orang sedang umrah, dia tidak bisa umrah. Maka Rasulullah SAW menghiburnya dengan berkata, ajruki ala qadri nasabik. Sungguhnya pahalamu sesuai dengan kadar keletihanmu. Artinya seorang misalnya dia hajian, tahu-tahu dia naik bisnya macet, dia harus jalan. Ini dia sengaja mencari susah atau memang susah itu datang yang tidak mau? Dia tidak mau susah tersebut, tapi susah tersebut tetap datang. Kalau dia tetap menjalani jalan kaki, maka pahalanya semakin besar. Karena dia tidak bisa hindari. Dia tidak bisa hindari. Paham? Sama seperti orang sakit dia tidak ingin sakit, tapi Allah kasih sakit misalnya. Sehingga kadang bertahun-tahun, semakin berat rasa sakitnya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak apa? Pahalanya. Dia tidak ingin sakit, tapi sakit itu datang, tidak bisa dihindari. Dia kalau bisa, kemahnya di samping lempar jamarat, tinggal buka korden terus lempar, ya, kalau bisa. Cuma kan kenyataannya nggak bisa. Ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Ada yang salah jalan jadi 10 kilo. Beneran ada yang salah jalan. Begitu salah jalan keluar diputar-putar, wah 10 kilo. Bolak-balik 20 kilo. Allahu Akbar. Bukannya dia itu, tapi pahalanya lebih besar. Karena dia tidak sengaja. Dia tidak mencari kesulitan tersebut. Kalau boleh jamarat di pinggir jendela, kita pingin. Setannya sudah siap, tinggal dilempar. Tetapi kan tidak. Nah, itu namanya kesulitan yang tidak dicari, tetapi dia datang. Kalau kita jalani, kita dapat pahala. Semakin sulit, semakin besar apa? Pahala. Ini kesulitan namanya masyaqqah lazimah, al-lazimah. Kesulitan yang melazimi suatu apa? Ibadah. Ya, namanya suatu ibadah. Antum menikah sama istri. Ya, ada kesulitan enggak? Ada. Maunya si istri cantik, soleha, nurut, makan bubur ayam sudah enggak ngomel lagi. Kan maunya gitu. Dibelikan emas imitasi seneng. Tapi kan siapa yang istrinya kayak gitu? Ternyata ini maunya ini. Itu kelaziman. Antum sabar dapat pahala. Bukan cari susah, tapi itu kelaziman dari suatu ibadah. Seperti ini dapat pahala. Masyaqqah yang kedua yang tidak diingat. Syariat tidak pingin kau cari susah. Misalnya ini lagi musim panas, saya pingin puasa di musim panas. Saya enggak pingin puasa di musim dingin. Lah, goblok, bahlul. Ngapain kau puasa sengaja puasa musim apa? Panas. Saya pingin puasa tapi saya pingin berjemur di matahari supaya lebih semangat, lebih capek, lebih lapar, lebih haus biar pahalanya besar. Bahlul. Iya. Rasulullah tidak pernah suruh kau seperti itu. Paham? Seperti itu. Ada melamar 2 akhwat. Yang satu soleha, cantik, kaya. Saya pingin ini dah. Ini aja yang jelek, yang ngomel biar pahalanya banyak. Goblok. Bahlul. Kan setiap hari diomelin jadi sabar, pahala terus setiap hari. Enggak. Kau jangan cari masalah. Kalau masalah datang hadapi, paham? Jangan cari masalah. Iya, jadi cari-cari. Kita enggak cari-cari masalah ya. Iya. Ada misalnya mau kemana? Ada jalan lebih dekat, ada yang lebih jauh. Saya pengen jalan lebih jauh. Jangan. Yang lebih dekat aja. Ya, ngapain? Jadi tidak, dalam syariat tidak disuruh kita cari masalah. Makanya ketika Uqbah bin Amir bernazar, dia ingin bernazar berhaji jalan kaki. Maka disampaikan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, litarkab, sampaikan kepada saudarimu wahai Uqbah untuk dia berhaji dengan naik kendaraan. Fa innallaha ghaniyun an ta'dhibi ukhtika nafsaha. Allah tidak butuh dengan sikap saudarimu yang menyiksa dirinya. Allah tidak butuh. Ya, kamu haji aja, ngapain bernazar harus haji jalan kaki setengah mati ya? Ngapain ya? Seorang saya pingin hajian naik sepeda. Taib, naik sepeda, kalau enggak punya uang kalian naik sepeda lah. Tapi kalau cari susah, ngapain cari susah? Ada pesawat, kalau enggak punya uang oke lah, dengan naik sepeda lebih murah dan dibolehkan. Silakan. Tapi kalau ingin susah-susah, enggak, syariat tidak menyuruh kau untuk susah. Syariat tidak menyuruh kau untuk apa? Susah. Naik pesawat. Nanti sampai Jeddah naik sepeda. Lebih ringan. Tapi naik sepeda di Indonesia mau hajian. Pertama, apakah kalau kau punya uang janganlah. Kalau enggak punya uang ya mungkin. Apakah juga dibolehkan dalam peraturan? Itu maksud saya, intinya kita tidak suruh mencari susah.
Tapi kalau ke sana ada melazimi suatu ibadah, kita hadapi. Kita hadapi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian, Allah ingin kemudahan bagi kalian. Baik, kita lanjutkan hadis yang pertama. Hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Rasulullah sallam masuk ke rumah Aisyah dan kebetulan ada seorang wanita di rumah Aisyah, itu tamu atau siapa. Rasulullah bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Siapa itu? Tamu siapa? Qalat hadhi fulanah. Ya. Ini adalah si fulan. Ya, tadhkuru min salatiha, ya. Atau tudhkaru min salatiha. Wanita ini disebut-sebut karena salatnya yang begitu banyak. Salatnya banyak, ya. Dan semangat sekali salat. Maka Rasulullah ketika disebut wanita salatnya banyak, sering salat, terkenal sering salat, saking kebanyakan salatnya. Sampai akhirnya Rasulullah berkata, mah. Itu sudah. Maksudnya mah itu menunjukkan berhenti. Ya. Berhenti. Maksudnya terlalu berlebihan wanita ini. Ibadahnya terlalu berlebihan. Kata Nabi, mah. Alaikum bima tutiqun, hendaknya kalian melakukan ibadah yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu Fallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan kepada kalian sampai kalian yang bosan. Wa kana ahabuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, dan agama yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ibadah yang seorang mendawaminya, yaitu melaziminya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bercerita tentang ada seorang wanita yang dipuji karena salatnya terlalu banyak dan berlebihan, dan Rasulullah tahu ukuran wanita seperti dia asalnya tidak mampu. Ini terlalu berlebihan, akhirnya Rasul lihat ini wanita, Rasul tahu kemampuan seorang apa? Wanita. Mungkin disebutkan ibadah dia sangat banyak, berlebihan di luar kemampuan seorang apa? Wanita. Maka Rasulullah yaitu berhenti, enggak usah seperti itu. Kemudian Rasulullah kasih solusi, alaikum bima tutiqun, yaitu carilah amalan yang kalian mampu. Kenapa? Kalau kalian memaksakan diri melakukan ibadah yang sangat sulit, akhirnya kalian suatu saat berhenti. Akhirnya ibadah tersebut bukan membawa kelezatan dalam ibadah, tapi membosankan, meletihkan. Aduh, harus gini lagi. Capek. Jadi orang ngerjakan ibadah dengan apa? Rasa jengkel, rasa bosan. Kita bukan malaikat beribadah tanpa bosan. Wahum la yas'amun, mereka ibadat tidak pernah bosan. Ya, wala yafturun, mereka tidak pernah letih ketika beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat beribadat siang malam tidak ada letihnya, dan mereka ibadah tidak ada capeknya, tidak ada bosannya. Kita enggak. Kita disuruh ngaji terus. Coba kalau saya duduk sama antum sampai maghrib, antum bosan enggak? Pasti antum lihat, Ustaz kok enggak selesai-selesai. Ya iyalah. Kita manusia. Ini aja sebentar lagi sudah. Kita lemah manusia, ya. Pegal ya, imam sholat lama juga kita jengkel kan? Jengkel. Imamnya cuek aja, batuk mau mampus muntah darah, dia cuek aja. Jadi kita manusia tidak kuat seperti malaikat. Maka Rasulullah anjurkan ibadah yang paling disukai oleh Allah itu yang continue. Jangan maksakan diri banyak-banyak, akhirnya terputus. Makanya Rasulullah mengatakan, Fallahi la yamalullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Kalau bosan, Allah juga bosan. Maksudnya, kalau kalian bosan beribadah, Allah akhirnya hentikan ibadah, pahala buat kalian. Allah hentikan ibadah, pahala buat apa? Kalian. Tapi kalau kalian semangat terus, Allah tidak pernah berhenti dari tidak pernah bosan berikan pahala bagi kalian. Dan Allah menyambut kalian, tidak pernah bosan. Tapi kalau kalian sendiri bosan, ya sudah selesai pahala tersebut. Maka seorang ya ketika beribadah ya hendaknya dia tidak berlebihan sampai akhirnya dia terputus dari ibadahnya tersebut.
Nah, dari sini kita tahu bahwasanya seorang bisa saja ibadahnya banyak setelah melalui tahapan-tahapan. Ada orang dia salat malam 2 jam, mungkin ada orang salat malam 2 jam. Ada salat 3 jam ada. Tapi dia tidak langsung 3 jam, dia tentu melalui tahapan-tahapan. Dia hafal Quran, mulai dari salat seperempat jam tiap malam. Kemudian dia merasa lezat, dia naikkan lagi jadi setengah jam, naikkan lagi 1 jam. Kemudian dia continue. Ada yang lebih semangat lagi, mungkin dia sudah kaya raya, kemudian istri udah pada mati, anak nggak ada yang diurus, anak-anak, usaha semua yang pegang duit aja, yang ngapain ya sudah salat malam aja, salat malam besok pagi puasa, nggak ada kegiatan, ya nggak ada kegiatan dan dia merasa lezat, ini nggak ada masalah. Tapi dia sudah melalui apa tahapan. Karena sebagian orang baca para salaf, salatnya langsung dia ikut, itu salaf. Dia sudah melalui tahapan lama sehingga mencapai pada derajat kamu baru ngaji langsung pengen seperti apa? Salaf. Akhirnya terjungkal, tidak mampu. Terputus di tengah jalan. Paham? Tawakalnya tidak sekuat tawakal para salaf. Para sahabat saja Nabi cegah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq yang bersedekah dengan seluruh hartanya, kata Rasulullah silakan. Rasulullah tidak pernah larang Abu Bakar As-Siddiq sedekah dengan seluruh hartanya. Kenapa? Rasulullah tahu Abu Bakar As-Siddiq imannya seperti apa. Dan kekuatan dia, pengalaman berdagang seperti apa. Dia jago berdagang. Tawakalnya seperti apa. Tapi ketika sahabat lain pingin sedekah seluruhnya, Rasulullah larang. Jangan. Rasulullah jangan. Rasulullah bilang jangan. Kenapa? Mereka tidak sama dengan siapa? Abu Bakar. Umar juga tidak nekat ketika dilihat Abu Bakar sumbangkan seluruh hartanya, Umar cuma setengah. Umar tidak bilang, saya juga mau seluruhnya. Dia tahu diri juga. Kemampuan. Jangan sampai dia cuma begitu sekali aja kemudian selanjutnya nggak bisa. Kalau Abu Bakar mampu berulang kerjaan dan ada waktu ibadah, kalian bisa bagi waktu, itu yang kalian lakukan sehingga bisa continue. Itu cara yang terbaik karena ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Hadis berikutnya An Anas radhiyallahu taala anhu qala Anas jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya lihat dulu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 3 orang ini disebutkan orang-orang rajin ibadah. Kalau enggak salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau tidak salah juga salah satunya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhum. Satunya lagi siapa? Ini orang yang semangat ibadah. 3 orang ini 3 orang semangat ibadah. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi. Buat apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada ibadah Nabi itu ketika di rumah. Karena ibadah Nabi di masjid mereka lihat, ibadah Nabi ketika safar mereka lihat. Tapi Nabi kalau di rumah ngapain? Mereka ingin tahu. Maka yang tahu istri-istri Nabi. Karena mereka enggak pernah lihat bagaimana Nabi ngapain di rumah. Maka mereka datang 3 orang ini yang semangat ibadah ini kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan Nabi begini ibadahnya, salat, tidur, atau tidur dulu baru salat, Nabi puasa, kemudian berbuka tidak berapa hari, kemudian puasa lagi. Rasulullah ibadahnya biasa, maksudnya bercampur dengan kegiatan rumah tangganya. Ya. Ketika dikabarkan tentang ibadah Nabi, maka mereka anggap seakan-akan sedikit. Sedikit bukan meremehkan Nabi, tapi mereka membandingkan kita ini banyak dosa. Nabi yang diampuni dosanya seperti itu, apalagi kita. Kalau gitu kesimpulannya kita harus lebih banyak daripada Nabi. Ingat, perkataan mereka ka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Nabi, bukan karena meremehkan ibadah Nabi, tapi mereka menganggap mereka kurang banyak. Wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa bandingan kita dengan Rasulullah SAW? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau Rasulullah SAW sudah dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang. Itu pun ibadahnya sekian. Nah, apalagi kita misalnya Nabi saja ibadahnya misalnya 30. Tetapi dia ibadah 30 karena status dia sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dijamin masuk surga, pintu surga tidak akan terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya. Kalau Nabi ibadahnya 30, kita harusnya 120. Gampangnya kira-kira demikian. Kenapa kita harus lebih banyak? Karena kita dosa kita lebih banyak dan kita tidak ada yang jamin. Kalau Nabi ibadahnya semua pasti diterima, kita belum tentu. Sehingga logika ini membuat mereka beranalogi, kalau gitu ibadah kita harus lebih banyak. Logikanya logis atau tidak? Logis. Nabi jamin masuk surga segitu, ibadahnya pasti semua diterima segitu. Nah, kita ibadah belum tentu diterima. Kemudian apa? Dosa banyak, suka medsos, akun juga banyak, akun asli 1, akun palsu 3. Kalau begitu ibadah kita harus lebih banyak. Logika logis tapi tidak benar. Maka qala ahaduhum, salah satu berkata, ama ana fa usalli laila abadan. Adapun saya akan salat semalam suntuk selama-lamanya. Wa qala al-akhar, adapun satunya berkata, wa ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa setiap hari setahun penuh tidak berbuka kecuali mungkin Idul Fitri, Idul Adha. Wa tazawwajun nisa, dan saya bukan menikahi satu wanita, saya menikahi para wanita. 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tutup peringatannya dengan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Bukan bagian dariku. Dari sini dipahami bahwasanya raghibaan itu benci kepada sunnah Nabi bukan hanya bikin bid'ah, menyaingi sunnah Nabi. Tapi di antara bentuk benci kepada sunnah Nabi, merasa sunnah Nabi itu kurang pas, kurang cukup. Kayaknya enggak pas, harus ditambah. Itu di antara bentuk benci kepada sunnah Nabi. Bukan cuma benci kepada sunnah Nabi, kita benci seperti orang, apa itu jenggot, enggak suka sama sunnah Nabi. Apa itu wanita pakai cadar? Padahal itu sunnah ajaran siapa? Nabi. Ya. Ngapain sholat ke masjid? Ngapain? Di rumah juga. Itu namanya benci kepada sunnah Nabi. Ada orang cingkrangan, apa itu benci? Itu namanya benci. Benci bukan cuma begitu aja. Di antara bentuk benci kepada sunnah Nabi, tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi ajar, sehingga kayaknya kurang. Ini seperti para sahabat ini kan, mereka tidak menganggap sholat Nabi salah, tidak. Tetapi menurut mereka kurang, sehingga mereka mau tambahin. Karena menurut mereka lebih afdal bagi mereka. Ternyata Nabi vonis itu namanya bentuk benci. Oleh karenanya praktek-praktek bid'ah idhafiyah, bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang benar-benar bid'ah, bikin ibadah baru. Seperti misalnya bikin salat Rebu Wekasan. Ini benar-benar bid'ah. Enggak ada Nabi ajarkan salat Rebu Wekasan. Dan itu bid'ah, syirik bercampur bid'ah. Karena salat tersebut dibangun di atas meyakini hari Rebu tersebut hari sial, dan meyakini hari sial adalah tatoyur, dan tatoyur adalah apa sih? Syirik. Kemudian untuk menolak balak tersebut, bikinlah salat baru namanya salat Rebu Wekasan. Namanya bid'ah tersendiri, ya. Tapi yang namanya bid'ah idhafiyah, itu asalnya ada ibadah tapi di otak-atik, dirubah-rubah. Seperti sholat malam dibuat model baru, semalam suntuk misalnya. Terus-terusan. Puasa disunahkan enggak? Sunah, tapi pingin puasa setiap hari. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Ya. Dan ini banyak. Zikir, ada satu zikir tambah-tambahin. Jadi zikirnya bervariasi, padahal contohnya Nabi cuma sekian. Ini namanya bid'ah tambahan. Itu asal ibadahnya ada tapi di otak-atik. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangi, dimekarkan. Ya, ini namanya bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Siapa yang melakukan bid'ah idhafiyah, tidak mencukupkan apa yang Nabi lakukan, itu sebenarnya benci kepada sunnah Nabi. Seperti orang yang umrah. Umrah jelas ada tawaf, ada sa'i, semua orang tahu. Tapi dia tambah. Setelah sa'i dia salat 2 rakaat setelah sa'i. Padahal tidak ada salat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Yang ada 2 rakaat setelah tawaf. Dia tambah itu berarti dia merasa kayaknya kurang cocok. Sehingga perlu ditambah. Namanya mengotak-ngatik sunnah Nabi. Orang yang ngotak-ngatik dengan ditambah-tambahin disebut benci kepada sunnah Nabi. Seperti mereka 3 orang ini. Salat malam disyariatkan enggak? Syariat, tapi dia pingin salat malam semalam suntuk dan tidak pernah berhenti. Puasa disyariatkan enggak? Puasa, tapi dia pingin puasa setiap hari tidak pernah putus. Ini nambah-nambahin. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati," siapa yang benci dengan sunnahku,
falaysa minni, bukan dariku. Oleh karenanya seperti zaman sekarang orang kayaknya dia kayaknya enggak pas, itu benci sama sunnah Nabi. Kok sunnahnya begini, kok enggak pas, kok begini. Misalnya wanita protes, kenapa sunnah Nabi, ajaran Nabi wanita harus pakai mahram? Enggak perlu, menyulitkan harus pakai mahram. Ini namanya enggak suka sama sunnah Nabi. Kalau kau melanggar aja. Enggak usah protes sama sunnah Nabi. Kok begini kok? Loh, Nabi bikin syariat seperti itu karena baik untuk kamu, agar wanita terjaga. Bayangkan kalau kau bersafar sama mahram, yang angkatin koper mahrammu, yang belikan nasi kuning mahrammu, paham? Yang bantu-bantu kamu, kalau ada laki yang goda dia yang jaga. Yang ngurus-ngurusin yang berat-berat, kamu dimuliakan, ada pengawal gampangannya. Mahram itu kan pengawal pribadi gampangannya. Itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Merepotkan sekarang biaya. Ya sudah, kalau kamu melanggar aja. Jangan bilang, ngapain sih pakai mahram-mahram? Itu namanya benci sama sunnah Nabi, enggak boleh. Ini ada salah satu bentuk benci sama sunnah Nabi. Jadi sampaikan bahwasanya mahram itu fungsinya dua di antaranya, menjaga fisik wanita tersebut agar tidak diambil hartanya, tidak diapa-apain, tidak dirampas atau dibunuh dan macam, dan juga menjaga batinnya agar dia tidak ada yang menggodanya dan tidak tergoda. Karena sering terjadi namanya cinta lokasi, ya enggak? Jalan tahu di lokasi. Coba perempuan naik kereta, lagi ngomel-ngomel sama suaminya, dia kabur naik kereta. Tahu-tahu ketemu laki-laki lagi ngomel sama istrinya. Wih, kayaknya takdirin di sini tuh. Hidayah dari setan, bukan dari Allah. Pacaran kan cinta lokasi. Cinta lokasi bisa terjadi. Sangat mudah terjadi. Satu lirikan mata bisa bikin orang jatuh cinta, apalagi dua kali. Ngelihat, nggak sengaja ngelihat. Tiga kali, sudah selesai. Cinta lokasi. Tapi kalau ada mahram kan enggak. Ada yang jaga, orang mau goda juga enggak enak, dan seterusnya. Maksud saya kalau kita tidak bisa menjalankan, enggak usah protes. Bilang aja, aduh saya belum bisa. Jangan benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan benci. Itu bentuk benci kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan di sini, maka hadis ini menunjukkan seorang tidak boleh beribadah berlebih-lebihan. Kalau saya berlebih-lebihan merubah-rubah sunnah Nabi, ditambah-tambahin, maka dia akan repot sendiri. Dia akan repot sendiri. Ya. Seperti Imam Nawawi membahas tentang sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, dia bilang bid'ah munkarah. Oh, ibadah sholat malam silakan. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan hadisnya hasan, mulia boleh, tapi tidak perlu kemudian mengkhususkan sholat 100 rakaat. Tidak ada sunnahnya. Ini bid'ah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bid'ah munkarah. Berlebih-lebihan 100 rakaat. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Maka seorang berusaha terikat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menunjukkan yang lebih baik. Dan Rasulullah yang paling bertakwa. Rasulullah yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling tahu ibadah yang terbaik apa. Makanya Allah kirim Nabi untuk mempraktekkan yang terbaik. Allah kirim Nabi untuk mempraktekkan yang terbaik. Kita tinggal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terbayang ibadah saya lebih hebat daripada Nabi, atau ibadah Nabi kurang maka saya harus sempurnakan. Karena ini adalah bentuk dari benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW bantah mereka satu demi satu, ya. Karena apa yang mereka lakukan semua adalah bentuk berlebih-lebihan. Dan kalau sudah mereka melakukan seperti itu, pasti ada hak-hak yang tertumbalkan. Hak istri tertumbalkan, hak anak tertumbalkan. Ya. Coba kalau orang tiap hari puasa, tidak pernah berbuka. Kapan mau jalan-jalan sama istri, mau bercumbuan sama istri? Sholat malam tidak pernah tidur. Ya. Besok sudah pasti capek, manusia. Malam tidak tidur semalam suntuk, besok pasti capek. Terus kapan cari nafkah? Kapan didik anak-anak? Maka pasti ada yang ditumbalkan. Ya. Ada orang semangat, anaknya dia serahkan, namanya suami istri. Suaminya enggak mau, suaminya udah kamu pergi sendiri, cari sendiri. Waktunya pulang, istrinya pulang, ayo pulang waktunya. Enggak, kamu pulang sendiri. Kasihan istrinya dicuekin, ayo pulang sendiri. Akhirnya ada tur. Istrinya apa? Istrinya akhirnya tur sendiri. Kan kasihan. Ketika kita ngobrol, dia bilang, saya ini selalu Allah kasih jalan. Dia sampai begitu, ujub. Ini laki-laki ini, saya ini Allah selalu kasih jalan. Akhirnya ada yang nyeletuk, oh gimana kemarin aja salah bis,
Jadi kenapa dia salah bis ketika dia pulang, bisnya sudah pergi tur. Akhirnya dia celungak-celungok, pelongak-pelongok gitu. Ada yang kasihan, Pak mau kemana? Bis saya sudah pergi. Sudah sini aja. Nah, dia bilang, itu bukan salah bis. Allah siapkan bis buat saya. Coba. Jadi cara berpikirnya selalu begitu. Padahal kan ngerepotin orang. Berpisah dari istri. Tapi dia bilang, itu Allah siapkan bis buat apa? Saya. Satu lagi, gimana selalu benar terus? Kemarin saja tas hilang. Iya hilang, tapi kan kembali lagi. Iya, tapi yang nyari kita semua, tahu nggak? Kau duduk manis, kita yang nyari. Ini kan cara berpikir yang salah. Jangan ngerjain orang. Kalau kau duduk terus tasmu terbang sini, wali. Ini yang wali-wali yang nyari semua ini. Wali-wali adin, wali-wali murid, cari-cari semua. Isian. Jadi cara berpikirnya aneh. Terlalu menghayal sehingga dia menganggap dia seperti orang hebat, merepotkan banyak orang. Sampai istrinya datang sama saya, Ustaz, suami saya tidak pernah mendatangi saya. Saya pernah tanya, Mas kamu kok nggak datangi saya? Saya kan kangen. Kamu itu Nabi Ibrahim aja tinggalin istrinya 40 tahun. Kamu bukan Ibrahim, saya juga bukan Hajar. Jadi cara berpikir itu subhanallah. Jadi dia merasa benar terus. Susah. Kalau orang seperti ini, ibadah kelewat batas, pasti ada yang ditumbalkan. Dan Islam tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, istri punya hak, anak punya hak, tamu punya hak, ya, dan banyak yang punya hak. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya, saya persilahkan.